Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan mengkhianatimu demi mengejar harta orang ketiga, maka dia akan melarat, ya. Jadi memang banyak ya terjadi di antara cinta anak manusia ini. Ketika cinta yang tulus dan sejati malah dibalas dengan pengkhianatan. Padahal semua sudah dilakukan, semua sudah diberikan, cinta yang terbaik sudah dipersembahkan. Tapi ada orang ya yang tidak pernah merasa puas ya. Jadi parameter kebahagiaan dia bukan seseorang itu mencintainya dengan setulus hati, dengan sepenuh hati dan jiwanya, tetapi nilai kepuasannya ada pada materi. Ketika dia merasa bersama-sama dengan kita tidak mendapatkan materi seperti apa yang dia harapkan, hidup enak, hidup mudah, tanpa harus capek-capek kerja keras, maka dia melirik ya ke yang lainnya, yang dia rasa ketika dia berhasil mendapatkannya, maka jalannya untuk bisa menikmati hidup gaya orang kaya bisa dia dapatkan tanpa harus capek-capek jungkir balik mencari harta. Ya, nah, maka memang yang demikian ini banyak sekali terjadi ya. Begitu datang orang ketiga yang memiliki tampilan atau memiliki potensi harta yang berlimpah ruah, apakah karena dia lahir dari background anak orang kaya ya, yang warisannya banyak, yang fasilitasnya banyak, atau dia memang kaya karena pekerjaannya mendatangkan uang yang banyak, maka kekuatan cinta yang sudah dibangun selama bertahun-tahun itu pun menjadi goyah ya, dan mulai melirik, dan kemudian diikuti dengan pengkhianatan ya. Nah, jadi bagaimana dengan mantan yang seperti ini ya? Ini kalau pengen dia bisa kembali, orang yang parameter kebahagiaannya adalah harta, ya memang susah ya. Karena untuk mendapatkan dia kembali, ya kita harus memiliki potensi harta yang melampaui apa yang dimiliki oleh orang ketiga ini. Tapi kan lingkaran persoalannya ini tidak akan pernah selesai-selesai. Nanti begitu ada orang yang melebihi kita, maka dia melirik lagi kepada yang lainnya. Karena memang sejak zaman dahulu pun logika terhadap orang-orang yang begitu memuja harta itu seperti orang yang minum air laut ya, tambah diminum tambah haus. Jadi nelayan itu kalau mereka pergi melaut tentu tetap membawa bekal ya, air tawar untuk bisa dikonsumsi, untuk digunakan memasak dan lain sebagainya. Karena memang ketika berada di tengah laut, biarpun airnya banyak,
tidak bisa digunakan untuk masak, tidak bisa dipakai untuk minum, ya. Kenapa ya? Karena kalau dipakai untuk minum, bukan kemudian melegakan, malah menjadi bertambah haus, ya. Dipakai untuk mandi, kalau kadar garamnya tinggi sekali, bukannya merasa segar, malah merasa lengket, merasa peliket tuh kalau mandi dengan air laut, ya. Nah, jadi ya, orang-orang yang seperti mantan ini, yang sanggup mengkhianati orang yang sudah mencintainya, berbagi kesusahan, berbagi derita, ya, berbagi beban selama bertahun-tahun, hanya demi ya mengejar orang ketiga yang memiliki misal background sebagai anak orang kaya. Lumayan nih kalau jadi mantu orang kaya, ya, nanti langsung dipasrahi jadi direktur perusahaan milik mertuanya, ya. Lumayan nih menikah dengan orang kaya, tinggal ongkang-ongkang kaki, mau makan enak, mau rumah besar, mau beli apa saja, tinggal bilang dan kesampaian. Mereka tidak pernah menyadari bahwa ketika dia berniat menikahi seseorang, karena faktor kedudukan orang yang dia dekati ini, maka dia tidak akan mendapatkan apapun kecuali malah kehinaan, ya. Jadi saat dia masuk ke dalam lingkungan keluarga yang memiliki status sosial yang tinggi, yang memiliki harta yang banyak, malah penilaian dari keluarga mertuanya ini adalah, oh, orang ini mau ngikut numpang hidup, sehingga dia akan selalu direndahkan dalam perjalanannya, ya. Dan ketika dia mendatangi seseorang, menikahi karena faktor kayanya, maka justru yang dia dapatkan adalah kemelaratan. Kenapa yang dia dapatkan kemelaratan? Karena belum tentu juga orang yang kelihatannya kaya raya, itu harta yang dia miliki betul-betul fix harta milik dia. Banyak orang kelihatannya kaya raya, tetapi justru kekayaan yang kelihatan ada pada dirinya tadi, itu semuanya hasil hutang. Sehingga justru ketika bersama dengan dia, pengennya hidup santai, ya, pengennya hidup enak, tidak taunya ikut harus mikir setiap hari, nyaur hutang, ya. Nah, maka di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man tazawwaja imra'atan li ithiha lam yazidhullah illa dhullan, wa man tazawwajaha limaliha lam yazidhullah illa faqran." Barang siapa menikahi wanita karena kedudukannya, maka Allah tidak menambah padanya kecuali kehinaan. Dan barang siapa menikahi wanita karena hartanya, maka Allah akan menjadikannya melarat. Ya, jadi bisa dilihat ketika mantan mengkhianati kita karena faktor mengejar harta, maka justru yang dia dapatkan bukan jadi orang kaya, yang dia dapatkan justru kemelaratan. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.